Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bahasan apa kemarin? 9 ya? Ya, halaman 9 ya. Iya. Mafhumul jamaah. Mafhum itu artinya yang difahami tentang jamaah atau pemahaman al-jamaah. Ya. Al-jamaah fil lughah. Fil lughah itu secara bahasa. Ya. Atau di dalam bahasa. Jadi jamaah itu secara bahasa. Ya. Ma'khuzah. Ma'khuzah itu artinya diambil. Ya. Min mada, dari materi huruf jamaah, dari kata jamaah. Al jamaah itu dari kata jamaah. Waya, sedangkan pengertian jamaah itu taduru taduru haulil jam'i, berkisar. Taduru itu berkisar, haulal jam'i, sekitar ya, kata jamak, al-jam'u. Jadi jam'u itu artinya ya, kumpulan. Wal ijma' itu kesepakatan. Jadi sepakat maknanya gitu. Setuju, agreement, itu ijma'. Makanya ada ijma' sahabat, kesepakatan sahabat. Nah, dalam Al-Quran apa ada? Yuk ada. Jadi di Al-Quran itu juga membahas tentang dasar ijma'. Ya. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, ya, mim ba'di ma tabayyana lahumul haq wa yattabi' ghaira sabilil mu'min. Itu ada kata-kata tidak mengikuti jalan orang-orang beriman. Siapa yang menentang Allah, menentang Rasul, bukan itu saja, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu kan jamak. Itu dasar ijma'. Jadi Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul, itu al-hadis, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, itu ijma'. Tapi tidak mengikuti rute, keyakinan, perbuatan sahabat. Itu dasar ijma' dalam Quran ini. Jadi kata al-jam'u itu artinya ya, bisa ijtima', al-ijma' kesepakatan, wal ijtima' perkumpulan. Ijtima' itu berkumpul. Wa huwa, yaitu ziddut tafarruqi, lawan dari tafarruq. Tafarruq itu bercerai-berai. Gitu ya. Itu artinya apa? Kita harus semangat mencari titik temu, makanya gitu. Tidak boleh mencari titik singgung. Siapapun muslim ya, ada titik temunya. Gitu, pasti ada. Titik temunya di mana? Ya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' tadi. Nah, ijma' ini kan butuh metodologi pemahaman ya, ada dasar ilmu itu ya. Maka ada metodologi ya, yang disusun para ulama, sehingga ada ulama Syafi'iyah. Bedakan dengan Imam Syafi'i ya, kalau Imam Syafi'i itu personnya, tapi Imam Syafi'i itu punya metodologi gali hukum. Maka dari metode Imam Syafi'i itu diteliti, dibahas periode setelahnya, maka disebut Syafi'iyah ya. Sehingga tafarruq tidak boleh. Ada ayatnya, larangan ya. Wala tafarruqu.
perbedaan sedikit bisa terjadi. Tapi semangat ya ijtima wal ijma ini harus diupayakan terus. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencari titik temunya, bukan mencari titik singgung. Ya, itu. Selagi ada apa? Ya, manhaj. Ya, manhaj itu metode yang dipakai di dalam menggali, memahami hukum Islam. Itu ya. Kalau kemarin kan disebutkan itu ya, bahwa Rasulullah, sahabat, tabi'ut tabi'in, ini jamaah. Jadi ada rujukan pada yang lampau. Yang lampau itu namanya salaf. Yang dipahami setelah periode sahabat, tabi'ut tabi'in, itu namanya kholaf. Kholaf itu generasi pengganti dan melanjutkan, bukan membongkar. Itu ya, ini perlu difahamkan supaya kita semangat mencari titik temunya tadi. Itu ciri jamaah ya. Jadi al-jam'un ijtima ijma ini ya, lawannya dari ya, liddut tafarruqi, lawan dari tafarruq. Apa bedanya ikhtilaf dengan tafarruq? Ikhtilaf itu dalam tataran pemahaman. Tapi kalau tafarruq itu semangat memecahkan diri, memisahkan diri. Tidak boleh, ada ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kita diuji oleh ini. Ya. Diuji oleh apa? Semangat mencari titik temu. Jangan semangat mencari titik singgung. Itu bahaya itu. Nah, itu ya. Nah, makanya para ulama punya pisau bedah di dalam memahami ya hukum Islam. Dan ini disusun. Ulumul hadis kan tidak ada zaman Nabi. Apa ada zaman Nabi? Lalu metodologi penelitian ilmu hadis apa bid'ah? Ya enggak, ini disusun oleh ulama kholaf. Ulama kholaf. Zaman ulama salaf tidak ada ulumul hadis, tidak ada. Usul fikih kan tidak ada, itu kholaf itu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau kita semangat mencari titik singgungnya, oh itu kholaf, itu bukan salaf, jangan gitu. Kholaf itu periodisasi ya, sehingga salafiyun itu ada periodisasi sejarah, bukan madhab, bukan madhab salaf, bukan manhaj salaf. Ketika manhaj itu ada alur yang dilalui, dikembangkan lebih jelas lagi, itu ya bisa dipahami ya. Jadi kita harus, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semangat mencari titik temu. Apalagi memperolok tidak boleh, itu ya. Jadi ziddut tafarruqi. Nah, kalau ikhtilaf itu masih dalam bingkai manhaj itu tadi, biasa itu ya. Nah, bagaimana ikhtilaf? Ikhtilaf yang dirahmati. Apa yang dirahmati? Ya saling menunjang tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an itu ijma itu. Wala tafarraqu, jangan tafarruq. Ya. Jadi berselisih di dalam sisi pemahaman bisa terjadi. Al-Qur'an juga mengatakan kan, wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa mereka itu ikhtilaf. Tapi ikhtilaf bukan masalah pokok, ikhtilaf masalah cabang. Bisa dipahami ya. Jadi cabang itu mesti timbul ikhtilaf. Itu kekayaan illa marrahima rabbi, kecuali yang dirahmati. Jadi ikhtilaf yang dirahmati, maknanya gitu. Ikhtilaf apa? Ikhtilaf dalam arti cabang itu tadi. Nah, kalau sudah nasnya jelas, tidak ada ikhtilaf.
Itu ya. Tapi kalau ada yang memungkinkan spelling perbedaan itu bisa menimbulkan ikhtilaf, itu bisa. Itu ya. Jadi wala yazaluna mukhtalifin illa marhima rabbi, kecuali yang dirahmati. Artinya ikhtilaf yang dalam masalah furu'iyah tadi. Itu ya. Makanya dasarnya ziddut tafarruq. Jamaah ijma, jam'i wal ijtima itu lawan dari tafarruq. Ini pendekatan bahasa ya. Makanya lughatan. Qala Ibnu Farisin rahimahullah. Ibnu Faris menegaskan, ini ada buku ya, Mu'jam Maqayis fil Lughat. Jadi kamus ya, yang kamus itu berisi apa? Timbangan pecanan kata. Pecanan kata itu jama'a yajma'u, jam'an wa ijtima'an wa ijma'an. Nah, itu kan ada kata gitu ya, bisa dilihat di kamus. Bab apa? Bab jim dalam footnote ya, Mu'jamul Maqayis fil Lughat. Mu'jam ya, penimbangan, beberapa penimbangan dalam hal bahasa. Berarti jamaah yajma'u, nah itu berkisar ya, jam'an wa ijma'an wa ijtima' itu dari kata jamaah itu. Al jimu wal mimu, sedangkan huruf jim dan mim wal ain aslun wahidun ya, berpangkal pada satu. Apa ya? Jim, mim, ain, ja, ma, itu ya. Ya dulu yang mengindikasikan, menunjukkan, mengarahkan ala tadhammi syai', ala tadhammi syai', atas bergabungnya sesuatu. Jadi kalau jamaah itu maksudnya apa? Bergabung, bukan memisah. Gitu ya. Makanya sahabat dulu saling mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi generasi kholaf setelah salaf itu tanda orang jamaah itu berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami ya, sabakuna, yang mendahului kami ya, apa? Bil iman, yang mendahului iman kami ya Allah, para sahabat salaf ya. Nah kita ini ulama kholaf dari mana? Ya dari yang disusun ulama kholaf itu. Bagaimana saya memahami salaf? Kholafnya tidak tahu. Itu ya. Jadi memahami kholaf itu pengantar kepada salaf. Ulumul hadis siapa yang menyusun? Salaf. Ya kholaf. Ya. Metodologi usul fikih siapa yang susun? Kholaf, bukan salaf. Nah, itu ya. Nah, di sini berarti kita kalem menelusuri supaya hati kita ini ya disatukan karena satu hati. Jadi generasi kholaf itu berdoa, ya Allah ampunilah kami dan saudara kami yang mendahului kami beriman. Salaf. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di dalam hati kami itu ghillan. Ghillan itu perasaan dongkol ya. Nah, sekarang menguat enggak perasaan ini? Oh, ini bukan kelompok saya, bukan jamaah saya, enggak boleh. Nah, kalau berarti kalau ada ghillan itu belum terkikis. Seharusnya ngaji memahami itu malah mendekatkan, jangan ngaji malah menjauhkan. Loh, kenapa generasi salaf harus didoakan? Loh, mereka perang hari. Mereka perang enggak sahabat itu? Loh, sahabat itu perang. Tapi perangnya kan itu tadi. Ya. Ini menunjukkan nanti mereka itu berperang.
Waktu turunnya ayat itu belum berperang tuh. Tapi perangnya dalam rangka masalah menegakkan kebenaran. Itu ya, itu cobaannya sampai begitu. Makanya sampai terulang lagi. Nah, itu kan ujian bagi kita generasi kholaf, ulama kholaf. Kita kan menelusuri lewat ulama kholaf, bukan langsung ulama salaf. Dari mana kita tahu? Kalau tidak ditulis metodologi pemahaman Islam baik hadis, fikih, usul fikih, itu kholaf itu. Iya. Jadi wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati saya ini dongkol, sakit hati, baperan. Karena kan baperan. Ya. Enggak boleh. Itu hilan itu. Nah, kalau itu masih ada di dalam diri kita, itu akan menciptakan kesombongan. Karena merasa yang paling murni, merasa yang paling oleh enggak perasaan ini? Enggak boleh. Itu ya. Oh, didoakan ulama salaf itu didoakan. Ya, ampunilah dosa-dosa mereka itu. Ya, jangan jadikan dalam hati kami ini perasaan dongkol, baperan kepada mereka. Ya. Dengki, iri. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Allah, pengatur kami, Engkau maha belas kasihan, Engkau maha santun ya Allah. Sikap santun ini harus ditumbuhkan dengan mengaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama bukan malah menciptakan ketegangan, seharusnya menciptakan jiwa lapang dada. Sebab Nabi mengatakan buistu bil hanafiyati samha. Aku diutus membawa agama. Yang agama itu kalau dijalani, difahami, diresapi, lapang dada. Dada kita lapang. Ya, bukan sedikit-sedikit sudah memicu perpecahan. Padahal banyak yang memicu apa? Ijtima. Oh, itu tafarruq ya. Yuqalu dikatakan, diungkapkan seperti kata-kata ungkapan jamak tu syai'a, aku mengumpulkan sesuatu, menggabung sesuatu. Jam'an ya, jamak tu syai'a jam'an, aku menggabung supaya apa? Tersatukan, tergabungkan. Ini semangat harus itu. Bisa ini masalah jiwa kok. Nah, makanya harus selamat. Contohnya gini, apakah bukan memecah itu ketika kita mengatakan jangan ngaji sana? Lo kan membatasi. Seharusnya kita membuka lapangan luas untuk saling berkomunikasi. Komunikasi ilmu, komunikasi ilmu. Karena umat Islam itu ditumbuhkan semangat ijtima. Al-jama'a wal ijma wal ijtima. Apa? Ziddut tafarruq, lawan dari tafarruq. Tafarruq itu ya, perpecahan. Hatinya harus ditata dulu. Jadi kalau kita merasa paling, itu pasti pecah. Makanya dalam ulama kan mengatakan ibadah itu harus ada ubudiyah. Ubudiyah itu gerak batin. Sebab itu kan wala taj'al fi qulubina, itu kan gerak batin. Jangan kau jadikan di dalam hati kami itu ghillan, perasaan dengki, enggak enak, baperan. Lilladzina amanu, buat orang-orang yang sudah percaya ya Allah, orang-orang yang sudah percaya. Itu masalah apa ya? Ghillan itu masalah apa? Hati itu. Nah, makanya disimpulkan sebuah kemaksiatan yang melahirkan perasaan hina, rendah di hadapan Allah itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kebanggaan dan kesombongan. Nah, kita tidak terasa itu ya, terkena hilan itu tadi. Ya. Al maksiatu ya.
Yurisu dzullan wa iftiqaran, sebuah pelanggaran yang melahirkan sikap hati ini rendah di hadapan Allah. Wa iftiqar, perasaan apa? Fakir, butuh ampunan, butuh bimbingan. Itu khairun, jauh lebih baik min ta'atin yarisul fakhron wa istikbar. Ya. Ketaatan yang menimbulkan jiwa sombong, jiwa yang membanggakan taat. Tidak boleh membanggakan taat, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu kan akan dikikis dengan mendalami ajaran Islam. Makanya disebutkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu penguasaan ilmu atau dikuasai ilmu? Dikuasai ilmu. Jadi ulama itu menguasai teoritis, iya, itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau berhenti pada semacam itu, ya bagaimana menurut Allah? Sesungguhnya di antara hamba-hamba, disebut hamba itu, innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah itu al ulama, para alim. Tambah tawakut itu, karena kalau bereset jamaah ya. Kalau bereset membawa jamaah apa? Membawa jamaah. Nah ini yang harus, sebab di dalam Al-Quran ini 3 kali, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, celaka orang yang merubah-rubah kitab. Al-Quran tidak bisa dirubah, tapi maknanya bisa dimanipulatif, dimanipulasi. Ya. Summa yaquluna hadza min dinillah. Apalagi ini dari Allah, bahaya itu. Ya. Jadi ngerubah-rubah, dikasih stempel dari Allah. Ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, celaka perbuatan nulisnya tadi, dan celaka karena apa? Itu upaya usaha meraih sesuatu dari agama itu tadi. Makanya mengajak kepada mana umat Islam ini? Ya kepada jadi hamba terbaik. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan Rasulullah itu jalan sunnah. Ad'u ilallah, aku mengajak jadi hamba Allah, jangan hamba sesama kita. Mendidik jadi hamba terbaik di hadapan Allah. Ana aku wa manit tabaan, dan orang yang mengikuti aku. Ini Ahlussunnah ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manit taba. Basyirah itu apa? Pandangan batin itu. Basyirah itu pandangan batin, bukan sekedar penguatan intelektual, tapi penguatan spiritual. Itu ya. Nah, kembali kepada ini. Fal jamaah, sedangkan kata al jamaah fi istilahil ulama il aqidati al islamiyah, sedangkan jamaah fi istilah, menurut, fi itu dalam, menurut ya, definisi ya. Ulama il aqidah islamiyah, ulama akidah Islam. Akidah kan sudah dibahas ya. Ya. Ikatan ya. Ya, pemahaman yang mengikat. Jadi ulama akidah Islam, siapa itu? Hum salaful ummah, yaitu umat salaf yang telah lewat. Ya, karena umat mereka, kenapa umat itu kan disatukan oleh siapa? Landasan pemahaman orientasi Allah, Islam sebagai jalan menuju Allah. Jalan apa? Jalan penghambaan. Minas sahabati wat tabi'in, di antara sahabat dan tabi'in. Waman tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka, bi ihsani ila yaumiddin, bi ihsanin ila yaumiddin, dengan ihsan. Ihsan itu apa?
Ya, ihsan itu masalah-masalah batin. Anta budallah ka'annaka tara. Kau patuhi seolah kau melihat yang kau patuhi. Makanya ada mawal Islam, mawal iman, mawal ihsan itu. Jadi kita ini memelihara kontak ikdun tadi. Ikdun kan kalung gitu ya. Kalung kan ada rantainya. Nah, semangat membangun rantai-rantai ini. Itu ya. Makanya akidah ini tadi dari kata ikdun. Ikatan atau rantai kalung, dan ini kesejarahan. Ya, generasi kholaf mengantarkan kepada salaf. Itu ya. Dan itu butuh ilmu. Bukan jangan dibangun fanatik tok. Ya. Harus dasar ilmu. Ya. Ila yaumiddin sampai hari kiamat. Itu ya. Siapa itu alladzina? Yaitu orang-orang istama'u yang bersepakat berkumpul ya alal haqqi, di atas kebenaran, as-shorihi, yang jelas ya, ya. As-shorih ya, shorih itu yang jelas. Apa itu? Orang-orang yang sepakat di atas pijakan Al-Quran ya, Rasulullah, para sahabat dan pengikut sahabat. Bagaimana saya mengenal salaf? Tidak menelusuri karya-karya tulis kholaf. Tidak bisa. Sekarang Imam Bukhari termasuk salaf apa kholaf? Kholaf. Seluruh ulama hadis itu kholaf. Ya, ayo. Saya mengikuti salaf, bisa meninggalkan kholaf. Itu periodisasi sejarah, maksudnya gitu ya. Bukan aliran, bukan madhab itu. Periodisasi sejarah salaf, sejarah kholaf. Ya. Minal kitabi ya, berupa kitab dan sunnah, dari kitab maupun as-sunnah. Makanya disusun ulumul Quran. Ya, Al-Quran itu nanti ada metode penulisan. Ada yang model maudhu'i, tafsir tematik, ada yang dikumpulkan. Ada tahlili, tafsir analitik, perkata dianalisa, lalu digabungkan dengan yang lain. Itu bukan man fassarul Quran bi ra'yi, bukan. Kan ada hadis man fassarul Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran, menjelaskan Quran berpijak akal ya, maka hendaklah dia ya menyediakan diri kursi dari neraka. Maq'ad itu kan kedudukan, kursi ya dari api neraka. Itu artinya apa? Ngakali Quran. Apa beda ngakali dengan menggunakan akal? Nah, harus menggunakan akal. Itu ada metodologi ilmunya kok. Ulum tafsir itu ada. Yang butuh lughat. Lughat itu nanti macam-macam. Ya, ada bahasa kinayah, bahasa macam-macam. Ada mafhum. Nah, mafhum itu macam-macam nanti. Itu butuh apa? Kholaf. Itu kholaf. Wasunnah, sunnah. Nah, sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnah itu bisa sunnah Nabi, sunnah sahabat. Itu ya, bisa. Makanya ma'ana alaihi wa ashabi. Sesuatu yang aku alaihi, berpijak pada sesuatu. Wa ashabi, dan sahabat saya. Jadi ini butuh menelusuran sampai kepada salaf, butuh kholaf. Kita ngaji, ini ya, semangat untuk memahami. Ini ya, jangan semangat untuk tidak paham, apalagi ngelarang, ngelarang atau. Jadi
ngakali tidak boleh, ada metodologinya kok ngakali. Jadi mencurahkan, makanya disebut ijtihadi, itu mencurahkan kemampuan maksimal untuk menganalisa lewat ilmu bedah hukum tadi, memahami hadis. Ya. Hadis itu kan itu ya, yang baru, mana hadis yang baru, ya. Ya. Karena apa? Itu dicatat, ya. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi, ya, itu hadis. Tapi nanti diteliti, ada metodologi penelitian. Ini hadis atau ucapan sahabat? Dari siapa yang zunzun itu? Salaf? Ya khalaf. Ya. Tapi bisa dilacak dari dasar Nabi tadi. Rasulullah bersabda, ya. Ya. Maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu lahir pemahaman itu. Siapa yang berdusta atas nama saya, ya, ya, sengaja loh ya, ya neraka, ya, ya sama dengan tadi. Nah, makanya semangat ilmu. Kalau semangat ilmu nanti kita akan saling menyadari kekurangan dan kelebihan. Tapi insya Allah kalau menurut penelusuran ilmu tidak jauh, ikhtilafnya tidak jauh. Ikhtilaf saling menghormati, bukan ikhtilaf saling membenci ya. Beda enggak ya? Kalau ikhtilaf saling membenci itu sudah pengaruh nafsu. Makanya Imam As-Shatibi di dalam kitab Al-I'tisam itu mengatakan gini. Di antara orang sesat itu tadi yang paling serius itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Orang mengikuti hawa nafsu itu biasanya tidak pakai landasan ilmu, itu ya, tidak pakai metodologi ilmu, itu pokoknya sentimen, itu ya. Nah itu isi. Nah, yang nomor, karena apa orang sesat, ya, al jahlu anil adawat, al jahlu bil adawat, ya. Jadi ketidaktahuan perangkat-perangkat memahami, alat memahami tadi, ya, alat memahami siapa? Ya dari yang disusun para ulama dalam bidangnya, ya. Al jahlu bil maqasid, ketidaktahuan tentang maksud tujuan hukum, itu ya. Larangan, apakah mesti larangan wajib? Apakah mesti larangan haram? Kan macam-macam ini. Apakah mesti perintah wajib? Macam-macam tingkatannya. Nah, itu di dalam usul fikih. Ini ya, kulu wasrobu ini apa? Makan minumlah apa? Wajib makan ini. Ya, tapi ada wala tusrifu. Wala tusrifu itu kan butuh spelling ya. Jangan melampaui batas, bukan berlebihan. Nah, itu ya. Sekarang hak itu ya. Asma'u ahli sunnati, ya, wasifatuhu, nama-nama yang disematkan kepada ahlu sunnah dan sifat karakter mereka perlu kita mengenal. Ini kan mengidentifikasi, ya. Ya. Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnati wal jamaati, hum, mereka adalah mangkana ala, orang yang berpijak misli. Misli itu kan seperti, jadi kita berpijak pada, ya, maka alai nabi, mereka adalah mangkana ala misli, mereka adalah orang-orang yang di atas
kesamaan maka ali nabi yang nabi di atasnya, artinya berpijak ya, wa ashabuhu dan para sahabat. Jadi orang-orang yang ya, setara dengan nabi dan sahabat berpijak dalam beragama ini. Ini ya, nabi itu ya, siapa Rasulullah itu? Ayo coba. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Telah datang seorang utusan ya, sejiwa dengan kamu. Min anfusikum itu senafas dengan kamu. Azizun, terasa berat alaihi, bagi nabi, bagi rasul tadi. Ma'anitum, hal-hal yang memberatkan kamu. Harisun, punya kemauan kuat ya, alaikum, atas kamu. Jadi nabi itu punya jiwa ya, kemauan yang membaca untuk menyelamatkan umatnya, bukan malah apa, menjerumuskan kepada tafarruq. Itu ya. Nah, itu. Alam misli apa bisa sama kita ini? Alam misli apa iso podo? Podo. Tidak bisa sama. Tapi semangat mencari kesamaan. Nabi itu manusia kamil, manusia sempurna. Sahabat saja mengungguli, jangankan mengungguli, menyamai tidak bisa. Tapi ada semangat mendekati terus, mencari kesamaan dengan Nabi. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu punya semangat mencari kesamaan, bukan semangat mencari apa? Perbedaan. Itu batin itu. Makanya laqad kana lakum Rasulullah, ada fi Rasulillah. Fi Rasulillah. Sungguh telah ada buat kamu di dalam diri Nabi. Apa diri Nabi? Yaitu tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, santun, belas kasihan dan sayang ya dengan orang-orang beriman. Itu ya. Nah, itu Rasulullah. Itu ausaf al-batin. Beberapa sifat batinnya Nabi itu makanya fi Rasulillah. Nah, ini supaya apa? Kita tidak punya merasa menyamai apa mengungguli Nabi. Tetap kita berupaya apa? Mendekati, madak-madak nombek Nabi. Tapi jangan ada perasaan wis podo apalagi mengungguli Nabi, tidak boleh. Apa boleh? Merasa menyamai Rasul. Apalagi mengungguli cintanya Nabi kepada Allah, ibadahnya Nabi kepada Allah. Iya, malah ada etika ya. Oh, nabi-nabi yang lain selain Rasulullah itu mutabi, mengikuti Rasulullah itu hakikinya yang diikuti. Itu ya. Rasulullah itu diikuti nabi-nabi. Jadi selain Rasulullah Muhammad itu mutabi. Itu ya. Yang seharusnya Nabi Adam kan ya. Justru Nabi akhir zaman ini yang harus diikuti. Nanti umat Rasulullah itu, ulama Rasulullah itu ya, ya. Itu jadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Demikianlah aku jadikan kamu itu umat yang tengah, adil. Ya. Umat Islam itu umat yang tengah. Nanti ini jadi penilaian. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas muslim sebelum kamu. An-nas itu muslim sebelum kamu, umat Taurat, umat Injil. Nanti cari ulama Rasulullah ini. Itu ya. Nah, maka wa yakunar rasul alaikum syahida. Rasul itu akan menjadi saksi atas kamu. Apa yang disaksikan? Ini umat saya, dilacak dari perilaku lahir maupun batinnya. Itu ya. Nah, itu. Masa Rasulullah memberikan persaksian
yang memberatkan, ngeringankan kan. Nah, makanya kita harus memiliki jiwa, meskipun tidak bisa menyamai apalagi ngungguli tadi, senafas dengan sesama muslim. Kita merasa berat hal-hal yang menyulitkan muslim, semangat menyelamatkan muslim, ya, santun, belas kasihan dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Selanjutnya, wahumul mutamassikun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang tamassuk. Tamassuk itu berpegang kuat bi sunnatin nabi, sunnah nabi. Ya, apa sunnah nabi? Ya sikap-sikap lahir, sifat-sifat lahir dan perilaku gerak batinnya tadi. Kalau tadi yang diungkap Quran itu masalah sisi luar apa batin itu? Senafas, merasa berat hal-hal yang menyulitkan umat, semangat kuat menyelamatkan umat Islam, santun Nabi itu, santun, ya, teramat sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu hal-hal kejiwaan Nabi. Nah, makanya ya, wahumus sahabatu, dan mereka adalah para sahabat, wat tabi'un, dan para tabi'un, pengikut sahabat. Ya, siapa itu? Orang yang menjumpai sahabat Nabi itu tabi'un. Ada tabi'ut tabi'in, apa? Orang yang menjumpai orang yang pernah semasa dengan sahabat Nabi. Apa itu? Wa a'immatul huda, para imam, ya, petunjuk yang terbimbing, muttabi'una lahum, ya, yang mengikuti mereka. Makanya itu para ulama tidak bisa, para alim tidak bisa kita meninggalkan memahami Islam tanpa lewat bimbingan para alim, yaitu kholaf dan sampai hari ini. Itu ya. Sudah Isa ya? Belum? Belum ya? Wow. Sedangkan mereka adalah alladzi nastaqom, orang-orang yang istiqomah. Istiqomah maknanya apa? Konsis. Ya. Istiqomah itu memelihara. Ya. Alal ittibai, atas ittiba, sikap mengikut, ya, wabta'idu, dan menjauh anil ibtidai, dari perilaku sikap pemahaman ibtida yang mengada-ada, ya, ngarang-ngarang, ya, masalah agama ini. Fi ayyi makan, pada semua tempat, wa fi ayyi zamanin, pada semua, ya, zaman, pada tempat manapun dan zaman kapanpun, ya, itu ya. Nah, di sini nanti ada mujahidun, para ulama, ahlul ibadah, nah, itu macam-macam pada setiap tempat dan zaman. Wahum, sedangkan mereka bakun, tetap mansurun, tertolong ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu ya. Nah, di halaman 10 itu. Wahum, sedangkan mereka itu bakun, orang-orang yang senantiasa ada, mansurun, yang tertolong ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Macam-macam elemen umat Rasulullah itu, ada mujahidun, ada ulama, ada ahlul ibadah, macam-macam ya. Nah, mereka lah Ta'ifatun Mansurah, itu gitu, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mujahidun saja, ayatnya ada itu, ya, maka lil mu'minin wala lil mu'minat wala maka lil mu'minina ayyamfiru kafa. Ya, tidak patut muslim itu mujahidun semuanya. Walaulah nafarum min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin.
Harus ada satu elemen masyarakat Islam yang memperdalam keagamaannya. Untuk apa? Liyundziru qaumahum, untuk memberikan wawasan, pengawasan, peringatan saat mereka tentara mujahidin itu kembali dalam kondisi aman. Itu ya. Oh, itu ajaran Allah. Maka membangun pendidikan itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, membangun kegiatan ilmu, bikin sekolah, mungkin pesantren. Kenapa? Ini mempersiapkan orang-orang yang ngerti agama. Adzan. Si adzan. Iya, adzan dulu biasanya. Monggo adzan. Belum. Iya. Jadi ada fardu kifayah yang itu tergantikan. Ya sama, tidak semuanya elemen umat Islam itu belajar mulai dasar itu dibutuhkan beberapa, ditempatkan di daerah mana supaya dakwah tidak terhenti. Kalau dakwah terhenti, jumlah orang baik berkurang, orang buruk bertambah. Itu kan butuh para alim tentang agamanya. Jadi lihat tafaqquhu fiddin itu tidak semuanya, tapi tidak semuanya jadi peneliti kan. Ada yang memang ini sudah jadi lakukan, yang penting tidak keluar dari kebenaran tadi. Itu ya. Ini Ustaz, tentang zikrullah ini. Saya ini kan di dalam Al-Quran itu kan perintah zikrullah itu kan sangat banyak ini. Inti dari zikrullah itu apa sesungguhnya? Apa hanya sekedar menyebut nama-nama Allah saja, sifat-sifatnya? Ya harus dikasih pemahaman. Orang cinta itu kan ditumbuhkan dari banyak menyebut yang dicintai. Iya, sehingga terkikis sifat-sifat keakuan. Tanda orang cinta itu banyak menyebut nama, dekat rumahnya, seneng baca suratnya. Itu yang ditumbuhkan. Zikir itu ada zikir ucap, itu ada zikir fi'il, perbuatannya zikir. Kalau kita melaksanakan peringatan larangannya, hati-hati ya, kita zikir aktivitas. Hati-hati, jangan ditinggalkan perintahnya. Itu kan zikir, peringatan yang mengingatkan. Itu zikir itu gitu. Makanya makna zakaro itu mengingat supaya tidak lupa. Tapi makna zakaro itu bisa bermakna memelihara supaya jangan lupa. Bisa dipahami ya? Menyebut ya, karena lali nyebut itu namanya zakar, lali terus ingat itu namanya zakar. Tapi makna zakar itu bisa bermakna memelihara, merawat supaya tidak lali. Itu kan kontinu itu ya. Jadi maknanya zakar itu muhafadzah, menjaga supaya tidak lupa. Makanya kalau kita tidak ngaji Quran ya lupa peringatannya. Makanya disebut wal Qur'ani dzikri. Demi Quran penuh peringatan, penuh penyadar. Makanya ngaji Quran itu dalam rangka apa? Supaya dapat peringatan yang kita pahami tadi. Bukan sekedar upacara. Itu ya. Tidak bisa ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.